Menjadi orang tua dari anak berkebutuhan khusus membuat kita terlalu sibuk untuk saling menyapa. Tapi di tempat ini, tempat bercerita, kita bisa saling menyapa, bercerita, berbagi pengalaman tentang anak-anak spesial kita dan tentang apa saja. Dan tentu saling menguatkan. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, namanya Pak Hendra Rades Puluma. Beliau adalah sangat aktif di kegiatan anak berkebutuhan khusus dan beliau mengelola Our Dream di sekitar Dago. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan beliau. Kita tunggu sesaat lagi. Tapi sebelum itu, saya dapat banyak pesan di WA, di komen, katanya harusnya begini, harusnya begitu. Pokoknya kita upgrade terus lah. Dan jangan bosan-bosan. Iya, kami menerima. Ya. Menerima. Siapa yang mau jadi bintang tamu yang punya anak berkebutuhan khusus? Silahkan. Silahkan. Tulis di WhatsApp kami ya. Ya, atau di komen di bawah ini. Ditunggu ya. Tempat bercerita Mona dan Reni. Nah, narasumber kita hari ini sudah hadir, namanya yang tadi saya sebutkan, Pak Hendra Rades Puluma. Apa kabar Pak Hendra? Kabar baik Bu Mona. Sehat. Alhamdulillah. Wajahnya berseri-seri kalau habis pulang kampung ya. Aduh. Tapi pulang kampungnya ini untuk biasa silaturahmi keluarga besar. Ya, sudah lama tidak berjumpa, tidak mudik kayak gitu. Ya, alhamdulillah saat ini saya diberi kesempatan sama Bu Mona dan Bu Reni. Ya, moga-moga aja bermanfaat buat teman-teman kita, Bu. Harus. Kita mau ngobrol aja Pak Hendra seputar anak berkebutuhan khusus dan orang tua dari anak berkebutuhan khusus. Yang Pak Hendra kelola ini kan namanya Our Dream ya. Our Dream Indonesia. Nah, Our Dream Indonesia. Nah, di Our Dream ini berapa jenis disabilitas yang ada di sekitar situ? Ya, kalau untuk Our Dream sendiri memang karena bergerak di area tumbuh kembang anak, jadi mayoritas yang kami cek saat ini adalah disabilitas yang orientasinya ke mental, Bu. Mental. Ya, mayoritas tetap dalam hal ini autism yang lebih utama, tapi bukan berarti kasus-kasus lain itu tidak bisa. Memang rata-rata yang memang terakomodir di Our Dream itu saat ini autism, retardasi mental, DS, sama seberapasi. Nah, untuk kasus-kasus lain terkadang kita juga ikut bisa menerapkan. Memang kalau dibilang anak yang membutuhkan ya kita akomodasi. Tapi memang dalam hal ini semua kami kembalikan dengan kebutuhan anak apa yang dibutuhkan. Terkadang kan orang tua dengan berbagai karakter anak, dengan berbagai macam kasus anak. Satu prinsip saya yang selalu saya utamakan buat anak-anak ini semua sama orang tua, apapun kasus yang ada pada anak ini, berikanlah sesuai dengan kebutuhan anak. Itu yang paling harus kita garis bawahi. Terkadang kan ada yang dalam hal seperti ini, kita terlalu gimana ya, kita berikan sesuai dengan apa ini anak harus begini, harus begini, harus begini. Padahal belum tentu apa yang mereka judge seperti itu menjadi kebutuhan oleh anak. Nah, yang paling utama berikan apa yang dibutuhkan anak, bukan apa yang kita mau. Itu prinsip. Makanya proses screening awal itu penting banget, dan juga untuk screening dengan orang tua kita memberi suatu input, sharing dengan segala macam kebutuhan yang memang harus dibutuhkan oleh anak ini seperti ini sebagai gambaran ke depannya buat gimana nanti anaknya gitu. Kemandirian. Goalnya pasti ke sana. Iya. Yang saya ingin tahu rata-rata umur berapa yang ada di tempat Pak? Jangka usia dari Our Dream sendiri sampai detik ini itu kisaran 4 sampai di atas 30-an.
Oke. Sampai 30-an. Berarti sebelum Pak Hendra menganalisa, waktu menganalisa berarti programnya melibatkan orang tua dan apa tadi yang kebutuhan anaknya. Ya, jadi dalam hal ini prinsipnya ketika anak datang diberikan asesmen tentu akan ada keluar hasilnya. Ya. Dan satu hal yang harus harus dipahami bahwa apapun yang kita berikan sama anak di tempat terapi, jujur harus sinkron dengan apa yang nanti akan diberikan di rumah. Oke. Karena saya katakan dari awal, segimana bagus pun tempat terapi, segimana mahal pun mahalnya tempat terapi A, B, C, D, kalau tidak ada sinkronisasi dengan level keluarga, selamat tinggal, bakar uang saya bilang. Oke. Karena biar gimana pun, anak ini pasti akan kembali lagi ke lingkaran keluarga. Berikan saya contoh sinkronisasi itu. Artinya begini, yang paling sederhana, Ya. apapun itu yang kita berikan di tempat terapi, tolong diaplikasikan juga di rumah. Di rumah. Masalah terbesarnya yang hal ini sering terjadi, memang tidak akan mutlak 100% akan bisa terlaksana oleh para orang-orang yang ada lingkaran si anak di lingkungan keluarga. Oke. Kenapa? Batin, rasa. Kalau terapis bilang A, karena momennya memang di area terapi. Tapi ketika orang tua atau keluarga besar yang men-treat anak di rumah, pasti ada momen perasaan itu bermain. Akhirnya optimalisasi ketika berada di lingkaran keluarga itu akan sedikit berkurang. Saya kesindir jadinya Pak Hendra nih. Oke, sebelum saya ngaku saya kesindir apa, kita rehat dulu sejenak ya. Siap. Oke, kita lanjutkan nanti. Oke. Kembali lagi ke tempat bercerita Mona dan Reni. Kita terusin dengan sinkronisasi. Tadi saya benar seperti yang diingatkan oleh Bapak. Jadi ketika anak saya yang special needs di ASD ini, ketika di sekolah diajarkan untuk makan dengan sendok dan garpu, sampai rumah supaya cepat, ya udah deh mama suapin. Nah itu tuh sebenarnya ada sedikit kendala di situ ya Pak Hendra ya. Artinya begini, kendala yang paling sering terjadi apa yang digambarkan Bu Mona itu biasanya begini. Itu di luar, boleh dibilang di luar bermain rasa ya. Iya. Selain bermain rasa, orang tua atau lingkaran anak itu dalam lingkungan keluarganya ada yang menjadi ya persoalan baru lagi. Tidak mutlak pekerjaan dia atau kewajiban dia hanya mengurus anak ini. Ya. Banyak kerjaan A, banyak kerjaan B, banyak kerjaan C. Akhirnya yang terjadi di lingkaran itu pada anak inkonsistensi. Sekali kita bilang A, ternyata karena kesibukan kita sedang di sini, akhirnya ya udah toleransinya jalan. Iya. Itu paling sering terjadi. Akhirnya itu yang makanya kita berharap orang tua ya kalau saya tahu ya kayak Bu Mona mungkin saya tahu banget itu gimana itu dalam arti tetap ada terapan yang diberikan kepada si anak. Tetapi masih ada beberapa ya tidak mutlak semua ya, masih ada beberapa orang tua yang menyerahkan anak ini pada pengasuh atau siapapun itu namanya di rumah, yang akhirnya notabene anak ini justru lebih dekatnya ke sosok itu. Pesan saat ini adalah nomor 1 tadi, sinkronisasi antara lembaga dan keadaan di rumah. Oke, sekarang yang saya ingin ketahui, karena anak saya sekarang dewasa ya Pak Hendra ya, dan ini juga mungkin pelajaran untuk orang tua dengan anak dewasa. Hal apa yang sekarang udah di ujung banget nih mesti disiapkan? Karena umur kita juga kan udah nggak terlalu muda lagi gitu. Benar. Kalau ketika kita bicara dengan anak-anak usia udah di atas pra-remaja lah, udah dewasa kayak gitu, yang perlu disiapin minimal anak ini bisa melakukan kegiatan-kegiatan kemandirian untuk dirinya sendiri aja. Itu satu minimal. Okay. Yang kedua, tolong libatkan mereka dalam berbagai macam kegiatan-kegiatan yang ada di
lingkungan keluarga, jangan didiamin. Oke. Karena dengan sendirinya segala sesuatu aktivitas yang dilakukan di area rumah yang biasanya ibu bapaknya terlibat, dia ikut terlibat. Nanti insidentil ketika mama papanya nggak ada, hal itu sudah terbentuk di dia. Oke. Nah, yang berikutnya yang paling utama mungkin persiapan kita dalam arti untuk minat bakat atau skillnya dia. Itulah yang biasanya kita bekerja sama dengan pihak ketiga, dalam hal ini di luar keluarga, lembaga terapi, terus ada lembaga yang sifatnya untuk melatih keterampilan anak. Oke. Yang melatih keterampilan, saya lihat di Our Dream sudah menghasilkan seperti bikin lukisan, karyanya. Apa aja tuh di Our Dream Nah, sekarang? kalau untuk di Our Dream sendiri ini suatu hal yang ya kita bilang udah takdir. Udah jualan loh. Ya, dalam hal ini udah takdir ya, pada suatu ketika yang Our Dream mengupload kegiatan-kegiatan menggambar di salah satu media sosial, tiba-tiba ada pihak dari ya konveksi lah kita bilang, dia tertarik dengan gambar anak-anak ini. Oke. Nah, akhirnya dia melakukan pertemuan, ngajak kita kerjasama karena gambarnya ini ingin dijadikan produk kain, jadi produk yang industri. meteran itu ya. Oke. Dalam bentuk roll banyak. Aduh, senangnya. Alhamdulillah, tapi memang tidak semua. Jadi ada beberapa anak yang memang saat ini sudah 3 anak. Oke. 3 anak yang boleh dibilang hasil karyanya itu menjadi suatu produk yang memiliki nilai jual. Ya, udah memiliki nilai jual. Dan alhamdulillah semenjak UMKM ini bekerja sama dengan Our Dream, UMKM ini ikut naik ya. Ikut naik dan sekarang menjadi mitra usaha dari Bank BI. Aduh, alhamdulillah. Our Dream kecipratan. Iya. Dalam arti syuting sana, syuting sini. Iya. Dan sampai detik ini yang saya syukur alhamdulillah dalam hal ini, anak-anak 3 ini yang hasil karyanya itu boleh dibilang sudah menjadi produk dari UMKM ini, sekarang tiap bulan udah dapat gaji, profit sharing tiap bulan, dan itu sudah berjalan 1 tahun lebih. Alhamdulillah. Itu karena life skill yang digali ya. Benar. Nah, kita terus-terusan. Oke. Selain kain yang tadi sudah di-print menjadi kain yang roll-rollan, saya lihat juga di Our Dream ada tumbuhan. Agro bisnisnya itu bisnis. Coba cerita Pak. Nah, kalau itu mungkin karena kita mengkondisikan area lingkungan Our Dream yang hanya berisikan bangunan, tidak ada daerah hijau. Iya. Akhirnya kepikiran, wah ini sebagai kalau ada area hijaunya akan lebih baik dan lebih nyaman, dan lebih sejuk. Akhirnya secara tidak langsung kami siapkan dulu medianya. Dan ini ternyata setelah sekian lama kita sudah siap dan apa semua, ternyata apa yang kita tanam ini bisa juga digunakan oleh anak-anak, untuk anak-anak juga. Betul. Mereka bisa bercocok tanam, mereka bisa melakukan A, B, C dalam pola untuk bercocok tanam itu, dan hasilnya pun mereka bisa gunakan, mereka bisa konsumsi. Sayuran. Mereka langsung bisa konsumsi. Jadi dalam kondisi fresh kita bisa kondisikan itu sayur mayur itu diambil sendiri. Terus tentang sayur mayur ini apakah dilanjutkan juga di rumah untuk orang tua yang berminat? Kalau itu kita kembalikan ke orang tua. Kita hanya memberi saran, ini loh, anak ini bisa seperti ini, anak ini bisa dikondisikan supaya di area keluarga juga, area lingkungan keluarga ini ikut terlibat. Ikut dalam hal ini suatu hal kegiatan-kegiatan positif yang boleh bilang kegiatan bersama keluarga di luar kebiasaan, Bu Mon. Betul. Ya, kita bilang di luar kebiasaan. Biasanya kan kita hanya ya ikut anak supaya dia senang segala, tetap dalam kondisi have fun kayak gitu. Nah, kegiatan ini kalau dilakukan bersama keluarga, saya yakin akan memberikan suatu implikasi positif buat anak-anak dan keluarga itu sendiri. Nah, orang tua, kita sudah dapat cerita yang menarik dari Pak Hendra tentang satu tadi yang sudah berhasil dan sudah menghasilkan rupiah itu dengan printing kainnya dan dengan agronya.
Nah, artinya kita juga bisa memikirkan hal-hal tersebut untuk anak-anak kita dengan kondisi kita masing-masing, sehingga life skill anak ini bisa tergali dan bisa menjadikan dia menjadi pribadi yang punya kemandirian ekonomi secara pribadi. Oke, kita lanjutkan sebentar lagi. Kembali lagi ke tempat bercerita Mona dan Reni. Pak Hen, saya kan sepengetahuan saya Pak Hen sekarang udah lama bikin boarding kan ya? Udah lama. 24 jam bersama anak-anak ini dengan berbagai macam kasus. Cerita dong. Suka duka ya. Suka dukanya loh. Tapi jujur kalau untuk saat ini kebanyakan sukanya. Karena apa? Anak-anak ya proses mereka untuk masuk dalam kategori boarding sebelumnya kami optimalkan dulu dia di full day. Full day ya. Supaya benar-benar kondisi anak ini kondusif, Bu. Oke. Artinya anak-anak yang sudah kondusif di area boarding ini tidak terganggu dengan anak baru anak lainnya. Anak baru yang baru Okay. baru masuk ini untuk dari segala macam kondisi karakter gitu. Okay. Jadi selama full day dari pagi sampai sore itu kita optimalkan segala perilaku-perilaku yang tanda kutip harus kita singkirkan, kita kurangi, itu kita optimalkan. Okay. Dan alhamdulillah boleh dibilang saya punya bayi besar banyak. Betul. Saya anggap seperti itu. Betul. Badan boleh besar, usia boleh apa, tapi karakteristik mereka benar anak-anak usia ya jauh di bawah usia. Iya. Saya pernah juga main ke sana dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri itu anak-anak tuh memang kenapa saya bingung, kenapa lebih nurut sama Pak Hendra dibanding dengan emak-emaknya di rumah gitu loh. Itu boleh tahu nggak sih Pak Hendra kuncinya Ya, apa? intinya seperti tadi yang awal kita bicara, Bu. Sinkronisasi. Sinkronisasi. Oke. Kalau untuk terapis konsistensi. Ya ini kesulitan yang memang saya terbuka aja. Ya mungkin Bu Mona harus jawab jujur. Ya. Ketika men-treat anak sendiri pasti ada inkonsistensi yang terjadi. Emosinya terlibat. Nah, itu dia rasa bicara. Iya. Dalam hal ini optimalisasinya akhirnya tidak optimal yang terjadi. Betul. Karena bermain rasa. Di luar rasa itu banyak waktu, tidak mungkin kan sama si anak ini terus pasti urus suami lah, urus anak yang lain. Nah, Iya. itu inkonsistensi. Oke. Tapi apapun itu yang terjadi di rumah, satu hal yang harus dicamkan di dalam penanganan anak-anak spesial ini, konsisten untuk mengatakan salah itu salah. Oke. Supaya anak ini benar-benar kebentuk, dia akan selalu ke-record ini tidak boleh. Oke. Karena selalu kita intervensi, akhirnya ke-record. Ketika dia ada hal kayak gitu, dia selalu teringat. Autisnya akan mengatakan ini nggak boleh. Oke. Lambat laun itu akan menjadi suatu habit. Ya, Kebiasaan. kebiasaan. Saya yakin orang tua juga menerapkan hal itu, tetapi dalam hal ini kembali lagi seperti apa yang diutarakan tadi, inkonsistensi pasti akan terjadi. Iya. Gitu. Terus gini Pak Hendra yang saya pengen tahu, ketika anak ini boarding nih kan, Iya. 24 jam sama Pak Hendra, itu jadwalnya sama, maksudnya mereka harus toilet training sendiri diajarin, terus terlibat sama masakan nggak mereka Ya. untuk? Jadi untuk awal mungkin kita bicara dulu untuk lingkungan dia. Oke. Lingkungan dia, jadi orang-orang yang akan menjadi pendamping pada saat itu selalu kita rolling. Oh. Selalu kita rolling, tetapi satu hal yang amat sangat membantu Our Dream sendiri dalam operasional pelaksanaan boarding, khususnya terapis laki-laki. Saya gunakan cara seperti ini, Bu Mam. Kalian gak usah cari kos, kalian gak usah cari makan, kalian makan di sini aja. Kosan saya anggap kalian ngekos tinggal di sini aja. Oke. Jadi dengan begitu saya terbantu, Our Dream terbantu, mereka juga kami bantu. Jadi terapisnya secara tidak langsung mereka tinggal di Our Dream bersama anak-anak. Jadi lingkungan itu selalu ramai, Bu Mon. Iya. Nah,
dan dia tidak merasa sendiri, dan dia tidak terikat dengan satu sosok aja. Akhirnya sosok A, sosok B, sosok C. Masuk sosialisasinya ya. Interaksinya masuk. Betul. Nah, kegiatan-kegiatan yang kami lakukan pun selalu dalam hal ini kegiatan yang sifatnya ya tetap dalam hal ini kita latih mandiri. Itu tadi yang tadi saya ceritakan, anak-anak yang memang belum optimal karena di pool day kita sudah optimalkan. Akhirnya di boarding kita akan menjaga, memaintain supaya itu tetap stabil gitu. Iya, ada jam tidurnya. Ada jam tidur. Saya kasih gambaran kayak gini, kayak jam tidur. Ada satu anak, dia kalau di rumah HP itu selalu di kantong. HP selalu dipegang, nggak boleh ditinggal. Saya bilang kalau di sini nggak ada aturan sama orang tua, tetap harus kita gunakan aturan yang berada di sini. Betul. Karena ini saya tidak bicara untuk gimana, ini untuk ke depan. Akhirnya kita treat anak ini, alhamdulillah ada sekitar 3-4 hari treatment itu berjalan. Handphone itu kalau dia selama di Outdream hanya dari jam 8 sampai jam 9 malam sebelum dia tidur. Oke. Dari pagi tidak ada main handphone, dia fokus ke aktivitas KPM. Bisa ya? Bisa. Oke. Konsisten kitanya orang jadi bukan hanya saya tapi terapis laki-lakinya, yang perempuannya juga. Ketika ada hal yang salah depan mata mereka, intervensi. Akhirnya yang kebentuk di area kepala anak, kalau aku di sini, kalau aku sama orang ini, aku harus ikuti aturan. Jadi terkadang anak-anak itu ada kesempatan dia curi-curi apa kayak gitu. Tapi ketika lihat ada sosok terapis, siapapun itu, jaim lagi. Iya. Nah, jadi kuncinya di situ. Iya. Gini Pak Hen, tadi kan Pak Hen cerita, untuk boarding itu kan ada beberapa waktu yang anak-anak harus dijemput sama orang tuanya. Itu harus. Nah, ketika dia dijemput, balik lagi ke Outdream, ada masalah nggak? Nah, karena memang kalau yang kita bicara masalah pasti akan ada masalah, pasti. Hidup namanya juga ya. Realis kita bilang. Tetapi dalam hal ini ada ya PR input yang kita berikan kepada orang tua ya supaya kita bilang sama-sama enak nanti ke depan. Iya. Tidak buang duit yang seperti tadi saya bilang, tidak bakar duit. Intinya ada tugas yang kita berikan kepada orang tua yang benar-benar melibatkan para keluarga di lingkaran si anak untuk memberi treatment positif seperti mengaplikasi apa yang kita berikan supaya sinkron tadi. Supaya apa? Ini bukan buat kami kok, buat mereka ke depannya. Makanya kami selalu membuka pintu, buka lebar-lebar. Siapapun itu, orang tua dari mana, dari keluarga inti, dari keluarga jauhnya, itu tidak ada masalah. Yang penting untuk membantu si anak. Oke. Karena dengan begitu kita katakan anak ini goal kalau dia bisa terhadap semua orang. Masalah terbesar mungkin Bu Mona pernah ngalami yang namanya anak ini kok nurut hanya di area lingkungan terapis. Tapi ketika balik dia ke rumah, jadi tetap balik lagi kayak gitu, benar nggak Bu Mona? Betul sekali. Nah, itulah PR terbesar. Oke. Makanya kami juga berpikir kita buat anak ini tidak terikat dengan satu sosok di lembaga terapis. Biasanya kan lembaga terapi kan harus dia satu. Iya. Nah, tapi ini interaksinya nanti nggak jalan. Makanya kita selalu rolling. Terapisnya rolling supaya apa? Anak ini tidak kepatron dengan satu sosok. Iya. Apalagi kalau bicara autis. Terpola banget. Terpola banget. Ketika sama sosok A ya udah sama sosok A. Iya. Itu jadi dilema nanti ke depannya kalau kita bicara interaksi, Bu. Oke. Ya, banyak pelajaran yang kita dapat hari ini ya dengan berbicara dengan Pak Hendra. Aduh, saya bersyukur banget, terbuka banget otak saya yang kadang-kadang suka gitu loh. Jadi banyak pelajaran yang tadi pertama apa tadi yang awal kita harus sinkronisasi. Kedua, kita harus sama-sama menyamakan pakem antara sekolah dan rumah supaya ujung-ujungnya ketika dia sudah kembali ke rumah, dia bisa mengikuti seperti anak-anak normal lainnya. Demikian pertemuan kita dengan Pak Hendra, Bapak Ibu semua. Nanti kita akan bertemu lagi kalau Pak Hendra siap. Jangan bosan main kesini Pak Tidak, Hendra siap. Kapanpun kami siapin waktu. Saya pribadi siapin waktu, Bu Mam. Oke, terima kasih untuk Pak Hendra. Kita tutup dulu sampai sini ya.